Itu kayak jatuh cinta sama perempuan pertama kali. Rasanya tuh kayak, ya Allah ini beneran bidadari nih orang gitu. Karena kan sinetronnya bidadari kan. Hai kayak lover, saya Bisma Karisma, salam damai. Saya kemarin ditantang sama Morgan, untuk ikutan challenge-nya Kapan Lagi Kepo. Oke, kita mulai saja ya. Semoga Morgan tidak macem-macem. Sangat bersyukur, benar-benar gratitude juga karena punya mimpi baru untuk rancangan besar pengkaryaan di 2025 hari ini. Saya sendiri guysnya. Iki Parada, gitarisku. Terakhir saya makan apa? Bikinan Mbak di rumah. Lupa apa ya. Ada sayur dikit banget. Terus ada daging sapi, ada apalagi ayam dengan semacam gitulah. Ventolin, obat asma, sama nasal spray itu obat sinus. Itu paling penting sih. Sisanya mah udah lah ya. Parfum bikinan kakakku sendiri. Dia adalah pramu dari Jumbo, brand Jumbo. Tap in dikit. Wow, berapa ya? Nggak tahu banget. Tapi lagi mengurangi banget. Bahkan intensitas untuk ngebales orang tuh semakin berkurang karena aku pengen bales ketika aku memang bisa being present ada di situ gitu. Talentku nggak balik-balik soalnya. Marsyanda. Aku lagi breakdance SD. Aku itu jatuh cinta crush pertamaku gitu. Dan gitu kayak gitu. Lucu banget sih. Kayak iya jadi bintang tamu, terus kita ngiringin dia kalau nggak salah atau apa ya aku lupa, di Bandung. Itu kayak jatuh cinta sama perempuan pertama kali. Rasanya tuh kayak, ya Allah ini beneran bidadari nih orang gitu. Karena kan sinetronnya bidadari kan. The Moffats, terus enggak. Killing in the Name of Rage Against the Machine, James Brown, terus apa lagi ya waktu itu ya, poster yang pernah ya. Kalau sampai hari ini lumayan banyak sih, kalau banyak Pink Floyd, The Doors, Paul McCartney waktu konsernya saya tonton gitu yang banyak Bon Iver, banyak banget. Indo apa luar ya? Aduh, saya dark. Bergenre mirip sama Alejandro Jodorowsky. Brutalism juga ada gitu, ada gore-nya, spiritualnya ada gitu. Ya mungkin The Holy Mountain-nya Alejandro Jodorowsky itu bisa jadi satu gambaran kalau aku bikin karya kayaknya sebagai sutradara kurang lebih seperti itu. Nggak ngambil sinetron berkali-kali karena waktunya jadi berkurang gitu. Padahal sadar betul itu tuh duit besar ya gitu, atau waktu yang besar. Tapi karena aku cukup menjaga memento karyaku selama hidup,
banyak pertimbangan yang rasanya perlu aku selamatkan untuk, maksudnya bukan selamatkan sinetron tidak baik ya gitu, tapi aku pengen film tuh prosesnya lain dan memang dirasakannya juga lain. Orang akan mengingatnya lebih pekat gitu. Kalau sinetron kan tiap hari gitu, orang nggak tahu episode 400 berapanya tuh kayak gimana kan gitu. Berprestasi tapi nakal. SD ranking 1 sampai 3 terus. Alhamdulillah. SMP mulai tuh 1 sampai 10. SMA ya kadang masuk 10 besar, kadang enggak lah, tipis gitu. Tapi nakal. Nakalnya yang sampai dibangun dulu kan. Iya, SMA tuh gondrong segini. Alasannya, Pak, saya mau kompetisi breakdance, Pak, masuk ke Global TV, Pak. Padahal nggak ada kesinambungannya. Gondrong dengan breakdance sebenarnya, cuman diizinin. Jadi ya udah, dan akhirnya temen-temen angkatan atas pada sirik ngajak berantem. Ya udah, begitu diajak berantem ya dipukul duluan, ya udah gitu. Ya udah. Gak bisa diem, bertualang banget. Apa ya? Ya banyak layer. Bertualang sih. Zaman SMA mungkin yang iseng-isengnya, ini sih pernah ngisengin anak-anak smash. Aduh, jadi geli sendiri, tapi kayak ngapain ya gitu kayak. Beres manggung, kita kan pasti keingetan banget ya gitu. Kita ke kamar masing-masing, terus aku sama Ilham tuh kayak, isengin anak-anak yang lain yuk, kita pakai kolor doang terus jalan-jalan di sana ya, maksudnya di hotel gitu, terus kayak gitu-gituin gitu. Supaya mereka takut gitu, tujuannya sih takut ya gitu. Terus ya itu mungkin keisengan menurutku, yang buatku juga kayak, ngapain ya gue ngelakuin itu ya gitu. Kayak itu sih. Kayaknya harusnya pernah ya. Kayaknya pernah deh. Undian. Kayaknya pernah. Undian. Atau beli permennya. Ya hal-hal yang kayak gitulah zaman SMP, aku lupa tapi pernah. Tidak punya tata krama, tidak beradab sih, itu sangat-sangat red flag banget. Sering sih kayak gitu, menduga-duga yang sampai akhirnya ternyata benar gitu. Kayak ini kenapa asma segala macam, karena aku ngerasa dari dulu tuh ada selang di area paru-paru tuh yang bocor gitu menuju ke paru-paru, persambungan itu tuh ada yang bocor, dan itu tuh aku sadari ketika lagi menghening atau meditasi. Terus berapa tahun kemudian akhirnya aku dipaksa untuk ke dokter. Aku benci banget ke dokter sebenarnya gitu, karena takut menjadi bahan pikiran gitu. Ternyata benar gitu. Terus apalagi ya, lumayan banyak juga sih yang kayak misalnya hari ini insomniaku itu tidak beres-beres karena tubuhku mengalami trauma yang cukup parah gitu. Sedangkan ternyata aku baru sadar, ternyata orang juga tidak sesadar itu ya untuk mengenal tubuh. Nggak hanya, ya kan mungkin sekarang banyaknya mental issue atau apa gitu, tapi tubuh tuh kita nggak pernah perhatiin gitu. Dan rasanya tubuhku mengalami trauma yang cukup dalam gitu. Sampai akhirnya aku cobain ke kinesolog, dan memang betul. Dulu zaman itu bukan brand ambassador, disupport sama brand semacam Volcom, Insight, Spiderbuild gitu. SMP akhirnya bisa achieve gitu, yang asalnya beli pakainya Spiderbuild palsu, sampai akhirnya
disupport bertahun-tahun sampai kuliah gitu, sampai SMA gitu. Terus kemarin 2023 itu bisa achieve ngelawan dunia gitu, kompetisi ngelawan dunia untuk ajang hip hop battle dance gitu. Itu juga ternyata baru terwujud di umur 33. Banyak wishlist yang akhirnya tercapai pelan-pelan gitu, dan aku memang selalu nanemin mimpi dengan mata terbuka bahkan sampai hari ini. Baru udah mau ngomong siapa tapi kayak ada lagi gitu kan, bercanda. Ini nih, enggak ada yang ini nih. Tapi sayang banget. Tonjok in literally nonjok gitu. Oke, Morgan sih kayak, Morgan pengen banget sih. Seru kayaknya gitu, kayak gitu. Susah untuk ditemuin sih. Semua orang merasa kayak gitu karena aku juga bingung sih untuk gimana ngejelasinnya ya gitu. Aku sosial bateraiku juga nggak sebanyak seperti dulu. Pengen merubah. Wah, kemarin kayak Iva aja tuh sempat ngambek gara-gara nggak di WhatsApp nggak dibalas, di iMessage apa segala macam semua. Pikiranku lumayan terganggu lah gitu. Untuk mapping membalas sesuatu yang jarak jauh tuh susah, sangat susah. Aku kayaknya lebih baik temuin gitu. Jadi orang-orang yang tahu tuh pasti datang ke rumah atau kemana, takut ada di mana, udah gitu kan. Udah, akhirnya lu bisa ditemuin gitu kayak gitu. Selalu percaya sama jalanmu yang diiringi sama orang tua, terutama mama, dan doanya. Jangan pernah kecewa sama dunia, karena karena hidupmu akan sangat menarik jalannya. Semoga kamu selalu rompimpa layung gambreng. Aku bisa nomaden. Mungkin home base-ku bisa di Jogja. Ada di perkebunanku bersama teteh di Jumbo. Tapi aku bisa tetap menjadi orang yang di depan alias sebagai performer, entah itu bermusik, entah itu di film ataupun di performance art gitu. Aku menggeluti lagi melukis. Aku punya anak laki-laki yang menjalani proses hidupnya banyak mengenal alam. Kehilangan percaya diri menurutku cukup besar ya. Di era smash tuh itu beneran buatku, aku merasa hidupku kok gini amat ya gitu, direnggut sisi kemanusiaannya gitu. itu cukup besar sih buatku, sampai akhirnya ya pernah hampir ya nggak keren ya teman-teman, nggak keren banget ini gitu. Tapi untuk mengakhiri hidup tuh aku pernah ada di momen itu gitu. Tapi setelah itu rasanya orang yang berani hidup itu lebih berani sih, lebih keren. Kepercayaan diriku untuk menjadi manusia gitu. Dalam momen apa? Ketika Itu
apa ya, gumpalan dari banyak kasus sih, sampai akhirnya ngerasa kayak gitu, kehilangan akunya sendiri gitu. Aku tidak mengenal diriku sendiri sama sekali. Hai Budi alias Sheryl Senavia, silakan kamu untuk menerima tantanganku. Semoga kamu berani maju. Ayo maju.